Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku Pupena Merdeka kelas 6, yaitu volume 6A. Kita akan membahas IPAS yang ada di halaman 137. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka buku Pupena Merdeka IPAS bab 2 yang ada di halaman 137. Kita mulai dari nomor 1, yang latihan akhir bab ya adik-adik ya. Yang A, pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Nomor 1, bangsa Eropa yang masuk dan menjajah Indonesia adalah bangsa. Jawabnya yang D, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Nomor 2, Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia yang menerapkan kebijakan kerja rodi adalah. Jawabnya yang A, Herman William Daendels. Nomor 3, perjuangan rakyat melawan penjajah di Sumatera Barat dipimpin oleh. Jawabnya adalah yang C, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Nomor 4, nama kota Jepang yang dijatuhi bom atom oleh sekutu adalah yang D, Hiroshima dan Nagasaki. Kita lanjutkan ke nomor 5, tujuan golongan muda menjemput dan membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah yang C, yaitu mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nomor 6, tokoh pejuang yang juga seorang dokter yang gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang adalah. Nomor 6, jawabnya yang A, yaitu Dr. Karyadi. Nomor 7, pernyataan yang tepat tentang peristiwa Bandung Lautan Api adalah. Nomor 7, jawabnya adalah yang D, pejuang dan rakyat membumi hanguskan kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Nomor 8, pertempuran di Ambarawa menyebabkan gugurnya. Nomor 8, jawabannya adalah yang B, yaitu Letnan Kolonel Isdiman. Nomor 9, perundingan Renville dinilai merugikan bagi bangsa Indonesia karena. Jawabannya adalah yang A, yaitu Indonesia kehilangan sebagian besar wilayahnya. 10, tanggapan Indonesia terhadap hasil konferensi meja bundar adalah. Jawabnya yang A, yaitu menolak karena merasa hasilnya tidak adil bagi bangsa Indonesia. Kita lanjutkan ke soal yang B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia awalnya adalah untuk. Nomor 1, jawabnya adalah berdagang rempah-rempah. Nomor 2, kedatangan Spanyol di Maluku pada tahun 1521 disambut baik oleh kerajaan. Jawabnya adalah Tidore. Nomor 3, pimpinan sekutu yang tewas dalam pertempuran 10 November adalah. Nomor 3, jawabnya adalah Brigadir Jenderal AWS Malabi. 4, pada perjanjian Roem-Royen, pihak Indonesia dipimpin oleh. Nomor 4, jawabnya adalah Muhammad Roem. Nomor 5, konferensi meja bundar dilakukan di negara Belanda, tepatnya di kota. Jawabnya adalah di kota Den Haag. Kita lanjutkan ke C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, jelaskan alasan pembubaran VOC. Nomor 1, jawabannya adalah kekalahan Belanda dalam perang serta terjadinya korupsi di dalam organisasi. Nomor 2, apa tugas utama dari Thomas Stamford Raffles saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda? Jelaskan. Jawaban nomor 2 adalah menghapus sistem kerja rodi dan mengganti tanam paksa dengan sistem sewa tanah. Membagi wilayah di Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan.
menghapus penyerahan wajib hasil bumi dan digantikan dengan sistem pembayaran pajak menggunakan uang, menjadikan bupati sebagai bagian dari pemerintah kolonial atau pegawai pemerintah, membantu mengembangkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, salah satunya dengan membangun kebun raya Bogor. Nomor 3, jelaskan arti dari pergerakan nasional dalam masa perjuangan rakyat melawan penjajah. Jawaban nomor 3, tidak ada lagi sifat kedaerahan dalam perjuangan rakyat melawan penjajah dalam menuju kemerdekaan. Nomor 4, tulislah hasil dari konferensi meja bundar. 1. Nomor 4 jawabannya yang 1, dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. 2. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara. 3. Penyerahan Irian Barat ke RIS dan akan dilakukan setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Nomor 5, jelaskan tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan dan menghargai perjuangan para pahlawan dan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Nomor 5, jawabnya adalah belajar dengan giat, menghargai sesama, dan bersama-sama menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan antar sesama. Kita lanjutkan ke soal model AKM. Bacalah teks berikut dengan saksama. Silakan adik-adik baca secara mandiri tokoh bangsa penerima gelar pahlawan nasional 2023 yang ada di kotak berwarna abu-abu. Saya langsung ke nomor 1. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Jawaban dapat lebih dari 1. Pertanyaannya adalah pernyataan yang tepat tentang gelar pahlawan nasional adalah. Silakan adik-adik centang kotak yang ada bacaannya seperti ini ya adik-adik ya. Gelar pahlawan nasional diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki peran besar dalam sejarah. Kemudian centang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian centang generasi muda harus memiliki semangat perjuangan seperti pahlawan nasional untuk memajukan bangsa. Satu lagi ini centang adalah pemberian gelar pahlawan nasional adalah bentuk penghormatan terhadap perjuangan dan dedikasi tokoh-tokoh tersebut. Kita lanjutkan nomor 2, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut. A. Semua gelar pahlawan nasional 2023 diberikan kepada raja yang berjuang melawan penjajah di daerah masing-masing. Salah. B. Ida Dewa Agung Jambe merupakan pahlawan nasional dari Bali. Benar. C. Ratu Kalinyamat ikut terlibat dalam pertempuran menyerang Belanda. Salah. D. Muhammad Tabrani dari Jawa Timur bergelar Bapak Bahasa Indonesia. Benar. Nomor 3, setelah bangsa kita merdeka, apakah menurutmu kita masih dapat menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia? Jika iya, jelaskan bagaimana caranya. Nomor 3, jawabannya bervariasi ya adik-adik. Jawaban saya adalah ya, bisa. Setelah merdeka, kita juga bisa menjadi pahlawan, yaitu dengan cara mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan meraih prestasi di ajang internasional dan dengan menjadi pelajar berprestasi dan lain-lain. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini menjadi bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya juga, agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Pupena Merdeka kelas 6 volume 6A. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa adik-adik.